Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menyelesaikan teks bacaan yang panjang. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika kalian akan mengerjakan sebuah reading comprehension, first of all that you need to do is read the question and then read the choices. Jadi baca dulu pertanyaannya dan kemudian baca juga pilihan gandanya. Nah, now let's check the question from number 1. Question number 1, the main point of this passage is that. Nah, di sini pertanyaannya adalah poin utama dari passage. Passage itu artinya teks ya, teman-teman. Teks tersebut adalah, cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan cara kalian baca kalimat pertama atau kalimat terakhir dari paragraf yang ada di teks. Kita lihat untuk paragraf pertama di sini membicarakan tentang karbon tetraklorid secara umum. Nah, untuk paragraf kedua kalian bisa lihat di mana penggunaan karbon tetraklorid ini sudah dilarang untuk penggunaan di dalam rumah. Nah, jadi jawaban nomor 1 itu yang C. Although carbon tetrachloride can legally be used in industry, it is not allowed in home products. Selanjutnya, number 2, the word widely in line 2 could most easily be replaced by. Nah, untuk nomor ini teman-teman, kata widely itu kan sudah kita pahami bahwa artinya meluas. Nah, sedangkan di line 2 itu kata meluas di sini bukanlah sebuah kata meluas yang terukur, melainkan pemakaiannya yang digunakan secara banyak. Nah, maka dari itu jawabannya bukan grandly, largely, atau hugely yang notabene artinya meluas, tetapi bisa diukur. Nah, jawabannya yang B. Number 3, the word banned in line 4 is closest in meaning to. Nah, kata banned ini sudah sangat paham ya kita bahwa artinya dilarang, sehingga yang paling sesuai adalah A, forbidden. Number 4, according to the passage, before 1970, carbon tetrachloride was. Nah, karena di situ ada clue berupa angka, kita bisa langsung lihat ke teksnya yang muncul angkanya. Biasanya jawabannya ada di setelah angka tersebut atau clue tersebut atau sebelumnya. Kita cek ya, kita baca. Nah, ternyata setelah kita baca, kita bisa lihat di sebelum clue tersebut tahun 1970 tersebut bahwa penggunaan dari karbon tetraklorid ini sudah sebagai produk untuk membersihkan. Jadi jawabannya yang C. Okay, next number 5. It is stated in the passage that when carbon tetraklorid is heated, it becomes. Nah, kalau kalian tadi sudah sempat baca semua teksnya, kalian pasti bisa menemukan jawabannya ada di paragraf kedua dengan clue atau kata-kata yang sama. When heated, it changes into poisonous gas. Nah, kata poisonous di sini artinya beracun. Jadi, ketika dipanaskan dia berubah menjadi gas yang beracun. Itulah sebabnya jawaban yang paling tepat adalah yang A, harmful. Okay, next, the word inhale in line 7 is closest in meaning to. Nah, teman-teman kita lihat di line 7. Kalau kalian tidak tahu arti dari inhale itu apa, kalian bisa lihat di kalimatnya. Di situ diberikan clue poisonous gas that can cause severe illness and even death if it is inhaled. Nah, kalau namanya gas itu kalau bikin orang meninggal dunia itu biasanya diapain sih? Ya, otomatis dihirup seperti itu. Makanya di sini kita lihat di pilihannya yang paling sesuai adalah yang B, breathe in. Breathe in itu artinya sama menghirup, sama dengan inhale. Next, number 7, the word revoked in line 8 could most easily be replaced by. Nah, kalian bisa lihat di akhir paragraf kedua kata revoked di sini adalah tentang pemerintah yang membatasi izin penggunaan dari karbon tetraklorid untuk home use. Nah, di sini maka jawaban yang paling tepat adalah yang delta way atau mengambil. Number 8, it can be inferred from the passage that one role of the US government is to. Nah, kalau tadi kalian sudah sempat baca teksnya, kalian pasti paham kenapa sih awal mulanya
pemerintah tuh sampai membatasi penggunaan dari karbon tetraklorid ini, dan salah satunya adalah karena dia dapat berbahaya ketika digunakan. Nah, demi keselamatan orang-orang, akhirnya dibatasi penggunaannya. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah A. Regulate product safety. Jadi mengatur ya, bukan benar-benar membatasi, karena sebenarnya karbon ini masih bisa digunakan oleh industri. Number 9. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sering muncul ketika dites TPS UTBK. The paragraph following the passage most likely discusses. Maksud dari pertanyaan ini adalah kira-kira paragraf yang muncul setelah teks di atas akan membicarakan tentang apa sih? Nah, cara untuk mendeteksi jawaban yang paling tepat adalah melihat bahasan terakhir dari teks. Kita lihat ya. Di kalimat terakhir, paragraf terakhir, bacaannya the United States has taken similar action with various other chemical compounds. Nah, berarti di sini adalah tentang aksi-aksi yang akan diambil untuk membatasi penggunaan dari campuran kimia seperti itu. Nah, makanya jawaban yang paling tepat untuk number 9 adalah yang Bravo. The banning of various chemical compounds by the US government.